Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wah. Didik Arwinsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya dan Mas Sabi sedang berada di mana, Mas? Kita lagi di Dubai. Dubai, Mas. Kok bisa sampai sini kita, Mas? Wah, perjalanan panjang ini. Kita dari Jakarta, kemudian ke Singapura, ke Dubai. Nanti kita akan insya Allah mampir ke Taiwan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana. Mekah Madinah belum disebutkan. Mekah Madinah itu tujuan utama kita. Jadi nanti kita sepil ya di akhir. Masya Allah ya. Tapi episode kali ini kita akan coba membahas di kategori channel YouTube saya tentang YouTube nih, Mas. Oke, ya. YouTube ya. Teman-teman YouTuber yang saat ini berjuang itu di channel YouTube saya tuh banyak, Mas. Pemula, mereka selalu minta bimbingan gimana sih Mas Didik 1000 subscriber pertama, gimana sih 10.000 subscriber pertama. Nah, mungkin kita di video kali ini akan bahas dan tips dan trik dari Mas Sabi ya. Saya akan tanya langsung sama Mas Sabi nih, sudah 1000 sudah ngelewatin, 10.000 sudah ngelewatin, ratusan ribu sudah ngelewatin. Kita tanya sih apa sebenarnya tips dan trik untuk 1000 subscriber pertama kali ya. Mas Sabi. Oke. Gimana Mas Sabi kabarnya? Sehat? Kita langsung Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sehat. Pertanyaan pertama Mas Sabi, gimana sih 0 ke 1000 subscriber tuh apa yang harus dilakukan dulu? Oke, ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman ya. Jadi saya tidak menggurui atau mengajarkan. Jadi ini by experience saja selama saya bikin channel YouTube. Jadi satu bikin 4 channel YouTube, yang keempat-empatnya itu dalam waktu 1 atau 2 bulan itu udah lebih dari 5.000 subscribernya. Minimal 5.000 saya dapat tuh. Dan dengan jam tontonnya. Kalau short itu apa? Views. Views ya. Dengan viewsnya itu ratusan ribu. Sementara di 1 bulan pertama itu kita fokus untuk produksi konten. Jadi kita produksi konten dulu yang banyak. Nanti kita akan jadwalin sehari itu bisa 10 sampai 20 konten. Nah, poin pentingnya pertama adalah di produksi konten yang banyak. Komitmen dong berarti. Komitmennya harus tinggi. Jadi pertama adalah penyakit konten kreator pemula itu adalah tidak konsisten. Semua hal yang tidak dilaksanakan secara rutin atau terus menerus itu juga akan pasti gagal. Apapun itu, termasuk dalam kita bikin channel YouTube. Oke, berarti 0 sampai 1000 subscriber, produksi konten sebanyak-banyaknya, upload sehari 20 video tadi, benar? Sehari 20 video. Oke. Seandainya dia merasa sudah melakukan itu, Mas, tapi tidak tercapai nih, ya. Ada beberapa juga yang perasaan gua udah main 20 konten setiap hari. Buktinya subscriber nggak nambah-nambah tuh, viewer iyalah nambah katanya. Nah, itu apa penyebabnya nih, Mas? Untuk 1000 subscriber dulu. Jadi sebenarnya algoritma sosial media terlebih YouTube sekarang itu lebih mengarah ke video pendek. Video pendeknya short. Jadi semua sosial media itu sekarang mainnya video pendek. Nah, ini diawali dengan si TikTok nih. Orang ngajar TikTok ini masuk-masuk dia mengubah cara orang bermain sosial media. Jadi IG punya Reels, YouTube punya Short dan sebagainya itu jadi video-video pendek. Nah, video pendek ini di boost view-nya sebanyak-banyaknya sama sosial media itu untuk meningkatkan traffic kita. Tetap tidak mengesampingkan video utama, misalnya di YouTube video panjang itu juga lebih optimal juga, akan tetapi akan lebih maksimal kalau kita mau optimasi video short. Nah, video short ini bikinnya tidak terlalu sulit kalau teman-teman sudah bisa bikin konten ya, sudah terbiasa. Nah, untuk mengawali menjadi terbiasa itu kita harus terus rutin produksi konten setiap hari. Oke, produksi konten setiap hari ya, rutin. Nah, tadi soal tidak bisa naik itu ya. Jadi kalau kita udah rutin upload 20 konten per hari tapi tidak kunjung naik subscribernya misalnya, itu kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Kalau kita rutin selama 40 hari pertama. Jadi kuncinya di 40 hari pertama ini. Kalau 40 hari pertama itu tidak kunjung sampai 1000 subscriber, itu akunnya tinggalin aja. Bikin akun yang baru dengan niche yang baru. Suntik mati berarti? Suntik mati. Atau ganti niche saja, ganti niche. Oke, Masya Allah ya. Itu ya teman-teman ya, 0 sampai 1000
produksi konten sebanyak-banyaknya, satu hari 20 video. Nah, sekarang kita upgrade nih. 1000 udah berhasil nih orang-orang ya. Mungkin anggaplah dia sudah monetize, 4000 jam tayang sudah, 10 juta view short juga sudah. Dia mau scale up, update ke 10.000 subscriber. Dari 1000 ke 10.000 subscriber, apa rahasianya? Rahasianya adalah lihat konten mana yang paling banyak ditonton. Kita abaikan populer konten itu ya? Paling banyak di populer lah. Kita abaikan konten-konten yang tidak ada view-nya. Jadi kita akan fokus di konten-konten yang paling banyak ditonton dan kita akan produksi konten sejenis itu sebanyak-banyaknya. Jadi kita jangan berkecil hati ketika konten kita itu tidak ada yang nonton. Justru kita jadi tahu marketnya ya. Betul. Justru konten-konten yang tidak ada yang menonton itu kita lupakan. Kita akan fokus di konten-konten yang paling banyak ditonton dan kita produksi lebih banyak lagi. Di situ kunci poinnya. Nah, biasanya kita ngelihat konten kita setelah diupload, kita lihat terus tuh view-nya. Ini naik nggak ya, ini naik nggak ya gitu. Dan kita akan berkecil hati atau kecewa ketika konten kita tidak naik. Justru kita jangan fokus di konten yang tidak naik, tapi fokuslah di konten yang naik, yang banyak view-nya begitu. Formulanya biar kita semangat terus. Jangan sampai konten yang tidak ada view-nya ini melemahkan semangat konten kita. Jadi untuk meningkatkan keistiqomahan kita tadi, itu salah satunya adalah dengan memotivasi diri sendiri dengan melihat konten yang banyak view-nya. Oke, jadi 1000 sampai 10.000 subscriber teman-teman lihat di populer mana yang penontonnya paling ramai, berarti itulah yang disukai oleh penonton, gitu lah kira-kira ya. Berarti penonton yang sepi berarti itu tidak disukai oleh penonton. Jadi kita sudah tahu nih marketnya tuh. Contoh nih Mas, mungkin ada salah satu subscriber dari saya, ada salah satu cerita begini. Jadi dia mancing Mas, bikin konten memancing, nggak ada yang nonton, ya. Di sungai nggak ada yang nonton, tepi laut nggak ada yang nonton, ya. Tengah-tengah laut nggak ada yang nonton. Ternyata ada di parit rumahnya belut. Dia mancing belut, meledak 1 juta penonton. Nah akhirnya tanya sama saya bilang, berarti itu yang disukai oleh penonton. Iya betul. Penonton yang mancing-mancing tepi sungai tadi udah singkirkan aja. Betul. Akhirnya sekarang dia fokus bikin konten di belut. Gimana? Di paritnya di parit sendiri. belut. Tapi mancing belut, bukan mancing ikan lagi. Artinya itu yang disukai oleh penonton, itu lanjutkan sehingga dari 1000 ke 10.000 lebih gampang ya. Betul. Masya Allah. Oke. Nah, gitu teman-teman, kalau sudah dapat 10.000 seperti itu caranya. Nah, sekarang kita mau scale up lagi nih 10.000 ke 100.000 nih Mas. Ya. Gimana nih rahasianya nih? Nah, kalau 10.000 ke 100.000 itu biasanya habit kita untuk bikin konten itu udah bagus. Jadi kalau sehari kita nggak ngonten itu, biasanya tuh kayak ada yang kurang. Ada yang kurang lah. Di hati itu ada yang bergejolak, nih apa nih yang kurang gitu. Nah itu udah mulai bagus tuh, kebentuk tuh. Biasanya kalau konten 10.000 sampai ke 100.000 itu audiensnya tuh udah kebentuk dan akan menemukan audiens yang sejenis, yang serupa dengan apa yang udah diproduksi selama ini. Nah kalau konten kita menuju 10.000 sampai 100.000 itu minimal konten kita udah 500 ke atas. Kalau 500 ke atas itu udah dipastikan, itu kita bisa naik terus tuh konten-konten yang selanjutnya. Pun konten-konten yang udah lama itu tidak berhenti sampai di situ soalnya. Dia akan terus naik sampai limit dia bisa naik gitu. Apalagi tadi konten yang mancing belut di parit itu. Nah itu kan kontennya evergreen ya. Jadi orang-orang tuh akan nonton kapanpun dan itu akan tetap selalu menjadi trending tuh ketika orang ngeklik terus gitu. Dan itu kita bisa produksi lebih banyak lagi konten-konten sejenis dengan angle-angle yang berbeda, dengan kalimat-kalimat yang juga lebih baru, lebih unik, lebih lucu dan sebagainya. Gitu biasanya 10.000 ke 100.000 itu lebih mudah daripada 0 ke 1.000 atau 1.000 ke 10.000. Nah itu tingkatannya biasanya akan lebih gampang. Sama halnya orang yang punya duit 1M sama orang yang punya duit 1 juta itu akan lebih gampang mengelola yang maksudnya kalau kita bikin bisnis ya akan lebih gampang bikin bisnis dengan duit 1M daripada duit 1 juta dan sebagainya seperti itu. Masya Allah, berarti kalau kita simpulkan 10.000 ke 100.000 ya sama polanya 1.000 ke 10.000, cuman dia lebih berkualitas sekali lagi. Lebih berkualitas karena audiensnya udah ketemu,
kemudian algoritmanya udah kebentuk, Komitmen konsisten plus kualitas. konsistennya juga udah kebentuk, kualitasnya akan lebih meningkat. Oke, Masya Dan Allah. itu dari hasil kita konsisten dari 10.000 itu. Oke, berarti ini lebih ke source kali ya. Ya, lebih ke source. ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kelihatannya kita sudah mulai dapat insight yang bagus. Dan ini saya wawancarai langsung di Bandara Dubai ya. Dubai. Dubai. Nanti kita ngobrol lagi di Taiwan ya Mas ya. Siap. Nanti di Jeddah kita akan gantian wawancara. Iya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mas Habi, apa? Channel YouTube personal brandnya apa? Oh, kalau personal brandingnya memang saya underground ya. Jadi Underground ya. di belakang layar. Di belakang Jadi saya layar. tidak menampilkan personal branding. Tapi dalam waktu dekat ini insya Allah nanti saya akan buat dan saya akan riset. Nanti saya share di kanal YouTube saya nanti. Ya, dan beliau ini mentornya Umroh United ya teman-teman ya. Yang belum subscribe Umroh United segera subscribe. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Kita doakan teman-teman yang sudah nonton, yang share, segera umroh bisa mengumrohkan, omsetnya nambah dan subscribernya juga bertambah dan dapat uang banyak dari channel YouTube ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.